Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan. Selama ini eh, banyak yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Nah, mari kita simak video ini, penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Ini coba kita cek apa itu pertumbuhan dan perkembangan, dimana kita definisikan terlebih dahulu bahwa pertumbuhan itu lebih berorientasi pada suatu perubahan yang bersifat kuantitatif. Jadi pertumbuhan ukuran dan struktural, misalnya pertumbuhan tinggi, berat badan, kelengkapan anggota badan dan sebagainya. Nah, sementara apa sih itu perkembangan, ini dilihat dari definisinya terlebih dahulu. Jadi kalau pertumbuhan lebih fokus ke kuantitatif, dilihat dari tinggi, berat badan, yang bersifat fisik anggota badan. Tetapi kalau perkembangan itu lebih mengarah ke kualitatif, yaitu suatu perubahan progresif, koheren, dan teratur. Misalkan perkembangan bicara, sikapnya, pemikirannya. Nah, itu sudah mengarah ke suatu perkembangan. Jadi tidak hanya sebatas fisik. Kalau fisik itu didefinisikan sebagai pertumbuhan. Nah, ini dilihat dari situ mengenai definisi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan kalau kita definisikan menurut Hurlock, ini dalam saya kutip dalam Isti Widianti dan Sujarwo, mengemukakan bahwa perkembangan atau development merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Jadi bisa jadi gini, ada anak seumuran, ini ya, ada anak seumuran diberi makan yang sama, terus dibesarkan dengan lingkungan yang berbeda. Nah, ini intinya kematangan dan pengalaman di keluarganya masing-masing atau lingkungannya masing-masing itu sangat mendukung, bisa dikatakan perkembangannya bisa berbeda. Nah, ini karena apa? Karena namanya perkembangan itu dilihat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah, ini catatannya di situ. Nah, perkembangan merupakan proses perubahan progresif yang bersifat kualitatif yang tadi saya sebutkan, yang bersifat fungsional dan yang terjadi pada aspek fisik dan psikisnya. Jadi secara psikologinya juga, psikisnya juga, mungkin dari kematangan emosional dan sebagainya. Nah, itulah tahapan perkembangan. Makanya ada yang mengatakan setiap remaja itu mengalami masa-masa pubertas yang berbeda, mungkin ketika SMA, mungkin ketika sudah masa kerja dan sebagainya. Nah, itulah kematangan secara emosional, secara psikologinya. Nah, ini saya simpelkan contohnya, munculnya kemampuan berdiri dan berjalan. Semakin meningkatnya kemampuan berbicara, berimajinasi, berpikir, dan sebagainya. Nah, ini. Terus ciri-ciri perkembangan pada umumnya adalah terjadi perubahan dalam aspek fisik, perubahan tinggi dan berat badan, serta organ tubuh lainnya. Dan aspek psikis, bertambahnya perbendaharaan kata dan kematangan berpikir, mengingat serta menggunakan imajinasinya. Dan bisa dikatakan bahwa setiap tahapan perkembangan juga merupakan perubahan fisik. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan itu himpunan bagian, kalau dalam matematik ya, bagiannya dari suatu perkembangan. Nah, terjadi perubahan dalam proporsi aspek fisik atau perubahan anak menjadi fase remaja serta dewasa, dan aspek psikis atau perubahan imajinasi dari fantasi realitas, ke realitas, dari imajinasi dari fantasi ke realitas. Nah, bisa juga ciri-ciri perkembangan ini adalah lenyapnya tanda-tanda yang lama, baik dalam aspek psikis ataupun dalam hal ini adalah aspek fisik maupun aspek psikis. Nah, ini ya. Nah, mungkin dari perubahan cara berpikirnya, dari kalau laki-laki muncul tanda-tanda secara fisiknya maupun secara psikisnya. Nah, itu ya, diperolehnya tanda-tanda yang baru, baik fisik maupun psikis. Kalau fisik itu biasanya mungkin tambah besar, badannya tambah berisi dan sebagainya, maupun secara psikis mungkin dari kematangan emosional dan cara berpikirnya. Nah, faktor yang menyebabkan perkembangan yaitu adalah faktor kematangan, bisa dari faktor belajar,
Dan kalau menurut teori empirisme, ini John Locke ya. Nah, teori empirisme disebut juga dengan teori tabula rasa. Perkembangan individu ditentukan oleh suatu pengalaman. Pada saat dilahirkan, jiwa manusia ini tentu adalah dalam keadaan kosong, ibarat tabula rasa yang belum tertulis. Nah, atau bisa dikatakan belum tertulis, dan akan berkembang bagaimana pengalaman yang menentukan. Jadi pengalaman ini menurut teori empiris sangat menentukan sekali. Nah, ini ya. Nah, memperlakukan peserta didik, mengetahui apa yang diharapkan dari anak, membimbing dalam pembelajaran dengan tepat, mengetahui pola perkembangan normal standar sehingga orang tua dapat membantu anak mempersiapkan diri ketika proses perkembangan akan dilaluinya. Nah, ini. Nah, prinsip-prinsip perkembangan bahwa perkembangan merupakan suatu perubahan progresif mengarah, nah ini ya, atau perubahan ke arah peningkatan potensial, nantinya ke aktualitas, kapasitas, nanti ke abilitas, kemampuan ya. Terus bakat, nanti tentu ke suatu kecakapan, dependensi, nanti ke independensi, incompetence, nanti ke kompetens, autoplastis nanti mengarah ke alloplastis, terus nanti non produktif nanti mengarah ke produktif. Nah, ini adalah perkembangan merupakan perubahan progresif, perubahan ke arah peningkatan dari yang potensial ke aktual. Nah, ini ya. Nah, ini terus yang selanjutnya adalah bahwa tahapan-tahapan perkembangan awal merupakan dasar untuk tahapan-tahapan berikutnya. Dan juga prinsip yang lain adalah bahwa perkembangan membutuhkan suatu rangsangan dan bahwa tempo perkembangan bersifat individual, tidak bisa. Nah, yang membuat perkembangan ini tentu adalah stimulus, juga dikatakan itu stimulusnya. Terus nanti dalam tahap sekitarnya, lingkungan, nah itu juga mempengaruhi perkembangan anak yang satu dengan yang lainnya. Tentu itu akan berbeda-beda. Terus bahwa perkembangan berlangsung dengan mengikuti pola tertentu, bahwa perkembangan berlangsung secara bertahap, tidak bisa. Jadi kalau dari kecil anak itu juga nanti punya tahapan-tahapan sampai dia bisa memahami suatu benda, misalkan seperti itu. Nah, bisa saya katakan bahwa perkembangan individu merupakan paduan antara faktor internal, yaitu dari pembawaan dengan motivasi untuk berkembang, dengan faktor eksternal. Ini ya, faktor internal, nanti pembawaan dan motivasi, dan faktor eksternal adalah perkembangan individu. Nah, faktor eksternal ini bisa dikatakan oleh lingkungannya dan sebagainya, atau stimulan yang lain dari guru ataupun yang ketika kita belajar dan sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dasar suatu perkembangan. Kalau ada hal yang ditanyakan, boleh nanti komen aja di video yang sudah saya upload di channel YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.